Sebenarnya pendidikan lingkungan hidup yang menjadi kurikulum muatan lokal di Sulawesi Tenggara sudah ada sejak tahun 1994. Namun belum menjadi perhatian utama. Penyebabnya banyak. Di antaranya keterampilan guru yang kurang, fasilitas yang tidak memadai, serta anggaran yang tidak cukup. Hal ini diakui Widodo, salah seorang guru yang telah mengajar pendidikan lingkungan hidup di SLTP 8 Latvia. Widodo mengatakan pendidikan lingkungan hidup merupakan satu dari 12 mata pelajaran untuk SLTP yang dikategorikan memiliki bobot lokal. Widodo adalah guru biologi. Ia seringkali mengikuti pertemuan guru lingkungan di Jawa. Bahkan, ia bersama anak didiknya pernah mengikuti konvensi guru lingkungan hidup se-Asia Pasifik di Surabaya pada tahun 2004 lalu. Bagi SD itu nomor 12, SMP nomor 11, urutan terakhir. Dan itu seolah teranaktirikan gitu loh. Artinya tidak ada sekolah melaksanakan khusus monolitik, khusus lingkungan gitu, enggak. Terintegratif di dalam mulok gitu. Nah, SMP 8 melaksanakan karena ada subsidi yang harus dikembangkan. Bagaimana PKLH terlaksana dengan nama Sekolah Berbudaya Lingkungan. Sementara SLTP 2 Kendari telah lama mencanangkan diri sebagai sekolah hijau dan banyak terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan. Sayangnya, baru tahun ini memasukkan pendidikan lingkungan hidup sebagai materi ajar muatan lokal. Ini diungkapkan Aman Labilo, Kepala Sekolah SLTP 2 Kendari. Alasannya sangat teknis. Tak ada mata pelajaran yang spesifik menjelaskan tentang lingkungan hidup. Selama ini materi tentang lingkungan hidup terangkum dalam mata pelajaran lain, dan praktis tidak bisa menjadi satu mata ajaran khusus. Dirasakan tidak efektif. Kenapa kurang efektif? Karena banyak guru yang tidak tahu kira-kira bagaimana mau mengintegrasikan ini. Sehingga ini merupakan suatu kendala hambatan. Sekolah beralasan dana menjadi hambatan untuk menerapkan kurikulum lokal pendidikan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Kendari pada anggaran pendidikan tahun 2006 hanya memberi porsi 8% dari 300 miliar total APBD. Alokasi dana itu 60% digunakan untuk dana rutin dan 40% untuk pembangunan fisik. Tidak ada alokasi dana untuk penerapan materi ajar muatan lokal dan pendidikan lingkungan hidup. Ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Muhammad Kasim. Hanya secara spesifik untuk pendidikan lingkungan hidup di sekolah, itu kan belum direncanakan oleh para guru dan dinas pendidikan. Yang jelas kami dari DPR itu sepakat dan mendukung untuk meningkatkan anggaran pendidikan itu mencapai sampai 20%. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari, Bambang Setiobudi mengatakan, pemerintah hanya memfasilitasi dengan cara membuat perangkat ketentuannya, membina dan memberikan supervisi terkait pendidikan lingkungan hidup. Sedangkan menyangkut kurikulum dan pembinaannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dengan harapan suatu saat komite sekolah akan membiayai penuh operasional di sekolah-sekolah. Menurut Bambang, hal ini mendorongkan sekolah-sekolah menjadi mandiri. Pembelajaran bagi sekolah-sekolah dari pemerintah ke komite sekolah. Sayangnya, komite sekolah saat ini belum mampu berbuat banyak. Antara lain ada kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan suasananya, menyenangkan apa, karena pembelajaran tidak harus mutlak di dalam kelas sekarang. Mungkin suatu saat itu siswa dibawalah jalan ke pegunungan, ya, atau lokasi-lokasi yang bersejarah gitu. Atau mungkin di halaman sekolah, di bawah-bawah pohon. Nah, itu kan mengharuskan sekolah-sekolah itu menata lingkungannya menjadi asri. Bambang mengatakan,
Saat ini pemerintah telah menganggarkan 300 juta rupiah untuk pembinaan lingkungan hidup bagi sekolah-sekolah. Masing-masing sekolah mendapat dana sebesar 500.000 hingga 2 juta rupiah. Artinya, masing-masing sekolah dituntut untuk secara mandiri mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Padahal negara telah mengamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 20% masing-masing APBD di daerah-daerah dialokasikan untuk pendidikan. Sementara pemerintah Kota Kendari baru mampu memberikan 8% APBD-nya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan bagi warganya. Dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal melalui penyelenggaraan metode pendidikan yang berkualitas tinggi. Masalahnya, apakah dana selalu menjadi kendala utama dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah? Bagaimana caranya menghadirkan metode ajar yang berkualitas tinggi dengan biaya murah? Kenyataannya, ada dan tidak ada dana, beberapa sekolah di Kendari mulai menyatakan diri sebagai sekolah hijau. Niat ini bisa dimulai dari siswa-siswi dan guru-guru di sekolah.